Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairul Faza Perdana dengan NIM F1E324-027 dari program studi Informatika. Jadi kali ini adalah tugas video presentasi yang menjelaskan tentang dynamic programming. Nah, yang saya pilih di sini yaitu yang nomor satu, yaitu traveling salesman problem. Saya akan mulai jelaskan dari yang nomor satu. Saya jelaskan saja secara lisani. Jadi TSP itu adalah metode atau cara pikir untuk mencari rute paling efisien, paling minimum biaya untuk seseorang yang harus mengunjungi beberapa tempat. Jadi contohnya ketika seseorang ingin mengunjungi beberapa tempat wisata, mungkin ada beberapa. Nah, dia mencari jalan yang biayanya paling minimum, biayanya paling efisien. Nah, itu adalah TSP. Nah, adapun latar belakang masalahnya, TSP ini muncul dari kebutuhan optimasi rute pada berbagai bidang nyata. Contohnya seperti yang saya bilang tadi, ketika ada ingin ke beberapa tempat wisata, lalu mencari lintasan yang paling efisien, atau ketika mengirim distribusi barang seperti sales, sesuai namanya. Sales kan ngantar barang dari toko ke toko. Nah, dia mencari lintasan yang paling efisien, ataupun seperti pengiriman logistik dari pabrik-pabrik besar ke pabrik-pabrik cabangnya. Seperti itu. Uh, TSP ini juga ada beberapa macam. Ya, contohnya ada di materi sebelumnya dijelaskan, yaitu ada brute force, ada 3D. Nah, tapi yang saya gunakan pada penjelasan kali ini yaitu dynamic programming dengan formula utama seperti ini yang saya gunakan untuk penjelasan ini, yaitu F dari I sebagai titik awal menuju ke S. S ini himpunan kota-kota tujuannya. Jalan minimum dari J ke kota-kota di dalam himpunan S. Ini formula utamanya. Nah, langsung saja agar lebih detail, kita lanjut ke contoh kasusnya. Di sini contoh kasus yaitu ada distributor sales yang perlu mendistribusikan barangnya ke 4 kota, yaitu ada kota 1, kota 2, kota 3, dan kota 4. Nah, ini adalah tabel matriks jarak antar kota. Jarak antar kota 1 dan 2 yaitu 10, jarak antar kota 1 dan 3 15, lalu jarak kota 1 dan 4 yaitu 20. Ini untuk tabel matriksnya. Langsung saja kita ke langkah yang pertama. Ini adalah tabel basis rekursi, yang mana jika sudah sampai di kota 2 dan tidak ada lagi kota tujuan, maka akan kembali ke kota awalnya, yaitu kota 1. Jaraknya dari kota 2 ke kota awal yaitu 10, dari kota 3 ke kota awal yaitu 15. Ini. Lalu dari kota 4 ke kota awal yaitu 20. Selanjutnya kita melakukan perhitungan jarak dengan formula seperti ini. Ini contoh perhitungannya untuk yang ini, jarak dari 2 ke 3. Ya, contoh perhitungannya seperti ini. Jarak dari 2 ke 3 sama dengan jarak dari 2 ke 3. Kita lihat jarak dari 2 ke 3 yaitu 35. 35 ditambah jarak 3 ke pulang ke kota awal. Di sini kita lihat 3 ke kota awal yaitu 15. Jadi jarak 2 ke 3 ditambah jarak 3 ke kota awal, yaitu 35 ditambah 15 sama dengan 50. Hasilnya seperti ini. Lalu kita ambil contoh yang lain. Ini 4 ke 2. Kita lihat dari 4 ke 2. Dari 4 ke 2 itu jaraknya 25. Lalu dari 2 ke kota awal. Nah, 2 ke kota awal yaitu 10. 25 ditambah 10 yaitu 35. Kita lihat apakah benar. Nah, benar di sini kita lihat 35. Begitu pula dengan perhitungan yang lainnya. Tidak perlu saya jelaskan satu persatu karena terlalu panjang. Kita ambil satu lagi contoh. Yang ini 3 ke 4.
Kita lihat 3 ke 4 yaitu 30. Lalu 4 ke kota awal yaitu 20. 30 tambah 20 yaitu 15. Kita lihat 30 tambah 20 yaitu 50. Maaf. Nah, hasilnya 50. Lalu kita lanjut ke angka ketiga, ini saya sedikit detailkan. Nah, untuk berawalan 2. Ada dua opsi untuk awalan 2, yaitu 2, 3, 4 baru ke kota awal. Lalu opsi keduanya 2, 4, 3 baru ke kota awal. Dengan perhitungan 2 ke 3, 35. Kita lihat 2 ke 3, 35 benar. Lalu 3 ke 4. Oh ya, kita pakai yang ini. 3 ke 4, 50. Karena sudah dihitung juga jarak pulangnya. Jadi hasilnya 85. Lalu kita hitung lagi 2 ke 4. 2 ke 4, 25. Ditambah 4 ke 3. 4 ke 3 yang ini kita ambil 45. 25 tambah 45 jadi 70. Begitu pula dengan perhitungan yang lainnya. Sehingga didapatkanlah tabel seperti ini. Nah, di sini saya tandain. Untuk awalan 2, yang paling efisien adalah 2, 4, 3. Ini saya tandakan dengan warna kuning. Dan untuk awalan 3, itu paling efisien yaitu 4, 3, 4, 2. Nah, saya tandain kuning seperti ini. Adapun untuk awalan 4, itu hasilnya sama 75 dan 75. Sama-sama efisien. Sama-sama biayanya sama, bukan efisien. Maaf. Nah, selanjutnya kita ke langkah terakhir. Setelah kita dapat tadi, untuk yang awalan 2 kita pakai yang 70 saja karena sudah paling minimal. Dan untuk awalan 3 kita pakai yang 65 saja. Dan untuk awalan 4 sama, karena sama saya pakai 75 saja. Ini 70, 65, dan 75. Sesuai 70, 65, dan 75. Oke. Kita hitung jarak dari 1 ke 2. 1 ke 2 kita lihat. 1 ke 2 yaitu 10. 1 ke 3, 15, 1 ke 4, 20. 10, 15, 20. Kita ingat. 1 ke 2, 10, 1 ke 3, 15, 1 ke 4, 20. Lalu kita jumlahkan dengan yang ini tadi, jarak totalnya. Nah, setelah dijumlahkan, ada yang paling efisien yaitu di antara 80, 80, 95, yaitu yang paling efisien adalah 80. Jadi kita dapatkanlah yang paling efisien yaitu jaraknya 80. Adapun yang jaraknya 80 di sini ada dua, yaitu opsi 1 ke 2 dengan awalan 2 dan juga opsi 1 lalu awalannya 3. Nah, kesimpulannya yaitu ada dua jalur yang paling efisien untuk contoh kasus ini. Yang pertama jalurnya yaitu 1 lalu awalannya 2, 4, 3, 1 dengan total 80. Lalu jalur keduanya dengan 2, 1. Jalur keduanya yaitu awalan 1 lalu diawali dengan kota ketiga dulu. 3, kota 4, kota 2 baru kota pulang. Dengan total sama-sama 80. Ini kesimpulannya dari contoh kasus, yaitu ada dua yang paling efisien, sama-sama efisien, yaitu jaraknya 80. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.